Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Project Union, yaitu office and apartment building di Tanah Abang. Lokasinya di Jakarta Pusat, di Kecamatan Tanah Abang, yaitu di Jalan Farudin nomor 4. Dia terletak di Kelurahan Kampung Bali, yaitu kelurahan paling utara dari Kecamatan Tanah Abang. Saya melihat dari urban lifestyle, di mana sekarang masyarakat hampir semuanya ingin kehidupan yang lebih cepat, lebih mudah, yang artinya mereka sudah mencapai kualitas kehidupan yang lebih tinggi. Saya melihat dari riset yang dilakukan oleh Rumah.com, yaitu 5 Top Considerations in Buying Property. 71 responden menjawab bahwa yang paling penting adalah jarak ke transportasi umum. Yang artinya ini merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih tinggi, yaitu caranya dengan menghubungkan mereka dengan massive transportation hub. Sehingga saya memapping dari transportasi publik dulu, karena lokasi ini adalah terdekat dengan stasiun Tanah Abang, kurang dari 1 km. Jadi saya memapping jalur-jalur kereta api. Yang pertama adalah Jatinegara dan Bogor, kemudian Soekarno-Hatta Manggarai, ada juga yang dari Tanah Abang Rangkas Bitung, juga ada 2 jalur lainnya. Yang artinya jika terkoneksi dengan stasiun Tanah Abang, orang-orang yang ada di saat ini bisa memiliki konektivitas yang tinggi juga ke area-area yang di dalam Jakarta maupun di luar Jakarta yang lebih tinggi. Kemudian untuk development infrastrukturnya sendiri, yaitu untuk MRT yang akan datang, ada fase 1 yang udah sekarang ada, yaitu Lebak Bulus sampai Bundaran HI, dan akan ada pengembangan ke utara dan juga timur barat. Yang artinya saat ini akan dilalui MRT di masa yang akan datang. Jika sekarang belum dan sekarang akan ada, artinya ini akan menjadi titik yang bisa menjadi titik-titik TOD penting. Kemudian saya menggunakan teori dari Peter Caltroppi menjelaskan tentang zona-zona dari titik transit, yaitu ada transit core, kemudian transit neighborhood, dan transit supportive area. Menjelaskan fungsinya dari mapping bahwa lokasi ini dikelilingi oleh 3 titik transportation hub, yaitu yang sekarang ada stasiun Tanah Abang, kemudian ada MRT Cideng dan MRT Sarinah yang akan datang. Yang artinya titik ini itu terletak di garis tepat di transit neighborhood dari stasiun Tanah Abang, juga dari MRT Sarinah. Yang artinya titik ini itu cocok untuk fungsi residensial karena dia terluar dari zonanya, maka dia harusnya adalah residensial kelas atas. Kemudian dari MRT Cidengnya sendiri dia terletak di zona dalam zona transit neighborhood, yang artinya dia cocok untuk office baik kelas menengah maupun kelas atas. Kemudian untuk lifestyle sendiri, Senior Associate Director of Colliers bilang bahwa milenial itu sekarang tidak mempunyai tendensi untuk tidak membeli rumah karena lifestyle. Mereka akan lebih memilih vertical house seperti apartemen. Artinya milenial lebih memilih lifestyle. Dari apartemen sendiri, dari Colliers bilang bahwa occupancy rate-nya masih naik dan akan naik lagi 4,5 sampai 5,5%-nya nanti di tahun 2020. Kemudian adalah kompetitor, total ada 62 kompetitor di lokasi 3 km radius dari site. Ini adalah pembagiannya bahwa yang paling banyak adalah mid-range apartment dengan angka 33, sisanya ada budget apartemen 12, upscale ada 5, dan luxury ada 12. Kemudian adalah berbagai tipologi apartemennya, dari yang luxury, yang upscale, yang mid-range, dan yang budget apartemen. Kemudian ini adalah mapping dari lokasi apartemennya sendiri. Di jarak 1 km itu hanya ada satu apartemen aja, jadi ini membuat peluang untuk kita membuat apartemen selanjutnya karena lokasinya sesuai teori-teori tadi cocok. Kemudian dari segmentasi office diperkirakan bahwa akan naik 4,6% di tahun 2020 yang di area luar CBD-nya. Dengan occupancy rate-nya juga yang masih terus naik di tahun 2019. Kemudian kompetitor office-nya ada total 63 di radius 3 km dari site, yang jumlahnya terbagi rata di radius-radius tersebut. Kemudian ini adalah pembagiannya, yang paling banyak adalah grade B di angka 31, kemudian ada grade A di angka 26, dan grade C di angka 6. Building tipologinya adalah seperti demikian, yang grade A, grade B, dan grade C. Kemudian kompetitor office-nya, jika dilihat dari 1 km, dia masih hanya ada 3 office, yaitu 1 yang kelas C, kemudian ada 2 yang kelas B. Artinya sebenarnya masih sangat banyak peluang untuk membangun berbagai fungsi office di area ini, karena akan menjadi area titik-titik TOD yang baru nantinya.
Kemudian adalah persepsi dari properti prospek ke 5 tahun ke depan, bahwa untuk apartemen 39% responden bilang bahwa akan naik lebih dari 10% harga propertinya. Kemudian ini adalah interest on buying property based on age, di mana angkanya adalah 21 tahun sampai 70 tahun ke atas, dan jumlahnya mungkin terbagi rata. Untuk milenial adalah 30 sampai 39 tahun di angka 56% lokasi. Kemudian adalah kalkulasi dari nilai tanah, dari nilai depresiasi, biaya konstruksi, dan nilai bangunan existing yang mendapatkan nilai harga tanah sekitar 77 juta per meter perseginya. Kemudian ini adalah conclusion dari FSS sendiri, bahwa tadi building typologinya adalah high class residential dan middle high office sesuai dengan berbagai data dari colliers maupun dari masyarakat, juga dari lokasi TOD itu sendiri. Namanya union artinya unite yang membawa orang ingin berkumpul bersama, kemudian on artinya functioning atau being presented. Hopefully union ini bisa merepresentasikan unity dari para penghuninya dan membuatnya selalu always on. Messing idenya adalah dari Tanah Abang historical background, yaitu mereka yang get stronger in unity through diversity, dan messingnya akan dibuat diverse but united. Dari 3 alternatif ini, saya terpilih alternatif pertama, yaitu stack volumes, di mana ini adalah basic volume-nya, kemudian ada podium, pembagian fungsi office dan apartemen, kemudian di shifting, dan mendapatkan multi-level greenery-nya. Ini adalah konsep. Yang pertama adalah konsep first place, second place, dan third place yang terintegrasi di satu area, yaitu ada area untuk tinggal, ada area untuk kerja, dan area untuk leisure, yang nantinya akan menjadi residential, office, dan public place. Kemudian adalah critical regionalism konsepnya, di mana orang-orang di Tanah Abang terkenal dengan suku Betawi yang akulturasi dari berbagai suku, artinya mereka sangat berbeda-beda. Kemudian sejarah dari Tanah Abangnya sendiri, bagaimana mereka membangun pasar Tanah Abang penuh dengan jatuh bangun, ups and down, mereka sering mengalami kebakaran, kemudian kerusuhan, perampasan, dan lain-lain, tapi mereka sekarang tetap bisa berdiri menjadi salah satu pasar yang sangat besar, bahkan bisa menjadi pasar terbesar, pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Hal itu diwujudkan di mesinnya, bahwa mesin itu berbagai mesin, namun tertumpuk menjadi satu yang menggambarkan unite-nya. Kemudian untuk ups and downs sendiri bisa dilihat dari landscape yang dibuat elevasinya berbeda. Dari side juga bisa kelihatan entrance untuk pembagian lobby, drop off office, dan drop off apartemen, juga area masuk dan keluar dari basement, masuk juga keluar side. Kemudian ini adalah core dan structure-nya, kolom, balok, juga untuk dinding core peletakan SPME. Ini adalah modelnya, dilihat dari luar maupun dari yang paling kanan adalah dilihat dari belakang. Jika kita lihat, yang ungu adalah basement, kemudian itu adalah lobby dan mezzanine, yang warna biru itu adalah fungsi keduanya yaitu office, dan yang warna kuning adalah fungsi pertamanya yaitu residensial. Kemudian ini adalah view dari belakang, itu adalah tanda masuk ke basement, kemudian ada pemotongan di lobby, area office lagi, dan area apartemen, masanya makin kecil ke atas, sehingga yang di paling belakang akhirnya core-nya menjadi tampak belakangnya. Kemudian ini adalah efisiensi studi dari lantai 6 sampai 8, yaitu tipikal yang fungsinya office. Setiap lantai bisa mendapatkan 8 unit dengan angka efisiensinya adalah 84,35%, yang artinya sebagian area itu adalah sellable. Kemudian ini ada area lantai 13 yang fungsinya apartemen, bisa mendapatkan 10 unit yang tanpa koridor. Bisa mendapatkan angka efisiensi adalah 86,11%. Inilah GFA calculation, di mana
GFA-nya dari seluruh total lantai adalah 17.705 meter persegi. Berikut adalah penghitungannya mulai dari lantai basement 3 sampai lantai 16 bisa mendapatkan jumlah office 50 dan jumlah apartemen unitnya adalah 57. Kemudian bisa mendapatkan total floor GFA bersama parkir adalah 18.703,24 meter persegi dengan bisa mendapatkan car park lot-nya adalah 79. Kemudian ini adalah aksonometrinya, baik yang dari selatan yang di atas dan yang dari utara yang di bawah. Kemudian ini adalah penghitungan untuk building volume adalah 62.000 meter persegi, sehingga harus ada minimal setengah keliling bangunan gedung yang bisa dilalui oleh pemadam kebakaran. Sehingga bisa dilihat dari side plan, pemadam kebakaran bisa lewat dari depan sampai kiri dengan jalur lebar 6 meter. Kemudian ini adalah tampaknya atas residensial dan bawah untuk office. Kemudian ini adalah section, di tengah adalah floor dengan tangga kebakarannya. Kemudian juga ada balok-balok cantilever yang shaded box tadi. Dari potongan ini juga terlihat efisiensi koridornya sesuai dengan case study dari Unite the Habitation de Le Corbusier, di mana dia menggunakan satu koridor untuk 3 lantai sekaligus, sehingga menghemat 2 koridor di 2 lantai. Kemudian ini adalah interior untuk office lobby-nya, coworking space yang memiliki void sehingga ada interaksi visual. Kemudian adalah apartemen unit di lantai 9. Kemudian ini adalah human eye view perspektif, yang sebelah kiri dari selatan, yang sebelah kanan dari utara. Kemudian ini adalah bird eye perspektifnya yang dilihat dari atas Hotel Millennium. Sekian presentasi saya mengenai feasibility study, capital investment, dan critical regionalism di ujian tengah semester ini. Sekian dan terima kasih.